Teh atau kopi? Kopi. Anim atau game? Anim. Saat Game. saat menggambar musik atau sunyi? Musik. Siang atau malam? Malam. Berwarna atau monokrom? Berwarna. Sketchbook atau kanvas besar? Kanvas besar. Hujan atau mendung? Mendung. Menggambar di studio atau public space? Studios. Oh, jadi dari dulu aku selalu bilang juga sama teman-teman aku, kalau misalkan aku nggak jadi pelukis atau seniman kayak sekarang, aku pengen banget jadi tukang kayu yang bikin-bikin meja, kursi gitu. Nggak tahu kenapa, kayak dari dulu pengen aja gitu. Sebenarnya aku wibu. Ini sesuatu itu kan, Kak. Halo, aku Suksi, seorang pelukis, dan inilah yang terjadi di balik layar Suksi. Sebenarnya sesimpel karena aku suka makan sushi. Ya gitu, jadi nggak ada meaning yang deep banget, sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalau menurut aku suka banget bikin orang tuh kayak tertawa atau senyum gitu kan. Walaupun sebenarnya aku introvert gitu, dan aku ya try my best gitu. Dah dengan bikin karya, aku merasa aku bisa ngelakuin itu dengan cara aku nyempilin karakter-karakter atau objek di lukisan-lukisan aku yang bikin penikmat lukisan aku jadi kayak, ini ada ini ya. Jadi kayak ada interaksinya, bikin mereka happy. Itu juga bikin aku happy gitu sih. Sebenarnya menurut aku yang paling susah itu dari ngonten dan bikin karya itu ngomong depan kameranya. Soalnya kan mesti kelihatannya kayak asik. Padahal aku kalau ngomong sama orang itu kayaknya agak awkward dan canggung gitu. Jadi kalau saya ngomong depan kamera, kadang itu yang paling lama buat menyesuaikan di aku gitu. Aku anaknya lumayan spontan dan intuitif bisa dibilang, jadi kayak kepikiran inspirasi datang gitu. Oh, kalau bikin pemandangan ini bagus ya, atau pewarna ini bagus ya. Jadi kayak langsung ke sketchbook gitu loh. Jadi biar nggak lupa gitu. Jadi aku selalu gambar di sketchbook atau tulis di note gitu. Kira-kira inspirasi apa nih yang lagi datang yang bisa aku bikin ini jadi karya gitu. Jadi aku adalah salah satu seniman yang karirnya dimulai karena sosmed sebenarnya. Karena dari awal aku selalu posting, jadi kayak bikin karya apa aja, prosesnya, hasil akhirnya aku posting. Tapi semenjak kebelakangan ini aku berasa kayaknya aku mesti bikin karya yang mesti viral, eye-catching kayak gitu. Tapi sebenarnya sebagai seniman kita nggak boleh kayak ngejar-ngejar tren. Justru itu sih yang bikin aku jadi kayak oke, karyaku nggak mesti kok kayak viral atau disukain sama misalkan 30 juta orang di dunia ini. Cuman kayak at least ada, walaupun yang nyantol beberapa nih karyaku dengan orang lain, tapi at least itu sangat meaningful juga buat mereka gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu aku pelukis lumayan realis. Cuman di realis aku kadang tuh aku suka nambahin tekstur-tekstur pakai cat yang lumayan tebal. Nah, setelah aku explore terus, aku merasa kok aku tertarik ya sama cat-cat yang tebal ini. Jadi tekstur dan strokesnya tuh kerasa banget gitu. Kayaknya boleh deh coba satu lukisan waktu itu awalnya pure abstrak gitu. Terus pas aku mulai kayak seperti kayak ini aku cari gitu. Jadi kayak yaudah, karena itu aku keterusan aja sih. Terus kayak makin kesini jadi nemuin suara sendiri juga, style sendiri juga, dan kebetulan ternyata orang suka. Jadi karena awalnya waktu itu aku lagi eksplorasi abstrak aku sebenarnya. Nah, pas aku bikin karya ini tiba-tiba kayak kepikiran gitu, kayak ini kan sungai, ini langit,
terlihatnya kayak lucu ya kalau misalkan ada kodok. Jadi waktu itu aku bener-bener nggak usah mikir panjang, aku taruh. Nah pas aku upload ternyata banyak banget nih yang suka. Jujur aku juga terkejut sih, tapi ya udah aku lanjutin aja. Sejujurnya aku senang sih melihat mereka menemukan, cuman aku lebih senang melihat mereka struggle mencari hidden object-nya. Sebenarnya takut itu adalah menurut aku kebiasaan sih. Jadi kayak dimana kita nge-push diri kita, walaupun awalnya takut atau nggak percaya diri mungkin, cuman kayak kalau kita konsisten melakukan itu, aku yakin pasti lama-lama takut itu hilang. Jadi kayak mending gak usah terlalu banyak dipikirin, karena overthinking justru yang biasanya bikin kita nggak jalan. Art itu sebenarnya kehidupan kita sih, kayak gak mesti bikin karya aja, the art of speaking, the art of banyak gitu, pokoknya kehidupan kita art. Dan kebetulan art yang aku ambil itu adalah melukis, jadi ini hal gimana cara aku menyampaikan pesan dengan berkarya gitu.